Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Lataifu tafsir utawi iki iku pira-pira hikmah tentang lembut-lembuting tafsir. Al-latifatul ula utawi hikmah kang kawitan yaiku qala was ngucap sapa Al-Fakhrur Razi qauluhu ta'ala wa ati'ur rasul, dawi Gusti Allah wa ati'ur rasul. Al-atfu utawi ataf hahuna di sini wa ati'ur rasul iku min babi atfil musabbab ala sabab musabbib, ya, masuk kategori mengatofkan akibat diatofkan pada sababnya. Yuqalu diucapkan ijlis wastarih, duduk dan istirahatlah. Jadi gara-gara duduk kamu bisa istirahat. Meniki wis 100 bareng. Gara-gara duduk orang bisa istirahat. Lalu kalimatnya diatofkan, duduklah dan beristirahatlah. Ya. Orang kenapa duduk? Untuk beristirahat. Kenapa duduk? Sebab akan istirahat. Istirahat itu sebabnya, ijlis itu musabbabnya. Nah, membuat kalimatnya musabbab atof kepada sebab. Waqum wamshi, berdiri dan berjalanlah. Kenapa berdiri? Karena akan berjalan. Berjalan itu sebabnya, terus berdiri itu akibatnya. Dalam membuat kalimat wakum wamsi, wamsi diatofkan kepada kum, itu namanya sabab diatofkan kepada musabbab. Li'anna ta'atallah, karena taat kepada Allah itu tahmilu ala ta'atir rasul, mendorong berkonsekuensi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Alusi wa i'adatul fi'li fi qawlihi wa ati'ur rasul, utawi oleh dan balani fi'il amar ati'u, ati'ullah disebut ati'u, ati'ur rasul disebut lagi ati'u. Iku lil ihtimami kanggo nggatekake bi sya'ni itaati, nggatekake tentang urusan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-latifatu tsaniyah qauluhu ta'ala wa la tubtilu a'malakum, firman Allah, jangan kalian membatalkan amalmu, menghapus pahala amal. Apa maksudnya? Qala dawuh sapa Al-Fakhrur Razi yahtamilu wujuhan, ayat ini, dawuh ini mengandung berbagai macam aspek. Ahaduha, yang pertama, kemungkinan pertama maknanya tumu alama antum alaih, langgenglah kalian atas tauhid yang mana kalian sedang ada di atas tauhid itu. Wala tusyriku, jangan kalian musyrik. Kalau kamu musyrik fatubtalat, maka akan dihapus, dibatalkan a'malukum, pahala dari amal perbuatanmu. Qala ta'ala la in asyrakta la yahbatanna amaluka, benar-benar kalau kamu musyrik maka benar-benar akan terhapus amaluka, amalmu. Al-wajhu tsani, aspek kedua, la tubtilu a'malakum bitarki ta'atir rasul kama abtala ahlul kitab a'malahum bitakdzibir rasul. Jangan kalian membatalkan amalmu dengan meninggalkan ketaatan kepada Rasul, sebagaimana ahlul kitab Yahudi Nasrani membatalkan amal mereka dengan mendustakan Rasul. Wa isyanihi, bermaksiat kepada Rasul. Wa yu'ayyiduhu, menguatkan pendapat ini
qauluhu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, jangan kalian mengeraskan suaramu di atas suaranya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu, jangan kalian terlalu keras kepada Nabi bil qauli, mengucapkan sesuatu, kajahri ba'dikum, seperti sebagian kamu bersuara keras li ba'din kepada teman yang lain. Kalau kamu matur kepada Nabi bengok-bengok, kebanderan, antah bato, takut menjadi terhapus a'malukum, amal-amalmu, wa antum la tashurun, sedang kalian tidak mengerti, tidak merasa. Asalis, aspek ketiga, la tubtilu a'malakum bil manni wal adza, jangan kalian membatalkan amalmu karena mengungkit-ungkit, mundat-mundat. Sedekah diundat-undat ya ganjarane hilang. Mas, sampean kan wis tak bantu mbiyen. Saiki yo sampean kudu gelem tak pek mantu, mbiyen wis tak bantu. Oh, berarti sampean sedekah ning aku iku cek aku gelem mok pek mantu iku contoh mengundat entek ganjarane. Wal adza, dan dengan kalimat yang menyakitkan. Sedekah tapi kalimatnya raina ini yang badok. Ya, apa ya enak dipangan. Sedekah kalimat kan yang badok no. Asu. Ya ora situ oleh ganjaran Mas. Sedekah tapi lambene ini cek gak enak nyelek kita ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yamununa alaika an asramu. Baca turu rek ya, tangi. Yamununa, mereka mengungkit-ungkit alaika atasmu Muhammad, an aslamu, karena mereka telah masuk Islam. Wis masuk Islam itu ungkit-ungkit. Qul, ucapkan Muhammad, la tamunnu, jangan kalian mengungkit-ungkit alaya atasku islamakum, olehmu masuk Islam. Wa qad ikhtalafa, benar-benar berbeda pendapat para ulama fima, dalam hal yubtilu, yang bisa membatalkan al-a'mala, berbagai amal perbuatan. Ala aqwalin, banyak pendapat. Qala dawuh Al-Hasan, apa yang bisa membatalkan amal itu? Al-ma'asi wal kabair, berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Itu bisa menghapus amal. Isuk sholat subuh, tapi marut sholat subuh ning kampus muncengi cewek gak mari-mari, iso-iso ganjaran sholat subuh hilang. Wa qala dawuh sapa Atha, Imam Atha, yang bisa membatalkan amal asyakku wan nifaqu, ragu terhadap kebenaran Islam dan kemunafikan. Wanukila, pendapat ini dinukil juga an Ibni Abbas. Faqala Ibnu Abbas, yang membatalkan amal ar-riya was sum'ah, riya pamer kepada orang lain, caper, was sum'atu, dan sama ingin terkenal. Tahajudnya di share, alhamdulillah malam ini kami sudah witir 11 rakaat. Di share deres 3 juz, maca selawat ping 5.000. Wong ngene kok di share ben dilem. Wah. Aja turu dah. Bocah. Ayo ngaji. Dirungokne ngono lho ben oleh ilmu. Men mondok suwe kok oleh turu iki piye? Iku lho. Dikugai. Iku sing bolong-bolong ndi nglu turu yo njumpul. Ayo. Kok enggak seneng ilmu iku piye to sampeyan iki? Wanukilah, pendapat ini dinukil juga an Ibnu Juraij. Wa qala dawu sapa Muqatil, yang membatalkan amal itu al-mannu, ngundat. Wa qila, dikatakan pula al-ujbu, ujub, terlalu membanggakan amalnya. Fa inna sungguhlah ujub itu yaqulul hasanat, akan memakan melalap amal kebaikan, kama ta'kulun naru, bagaikan api melalap al-hatabah, kayu bakar. Wakila, konon katanya al-muradu bil a'mali as-sadaqah,
Yang dimaksud amal di sini sedekah. La sedekah akan hilang pahalanya dengan mengungkit-ungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Antu antilu kalian membatalkan pahala sedekah itu bil manni dengan undat-undat wal adza dan kalimat yang menyakitkan. Qala al-Qurtubi wa kulluhu mutaqarib. Semua pendapat itu hampir sama. Ada benarnya semua. Wa qaulul Hasan utawi dawuh Imam Hasan, apa Imam Hasan? Yang dimaksud membatalkan amal itu berbagai dosa besar dan kemaksiatan. Ucapan ini ya jema'u merangkum semuanya. Pendapat Hasan tadi itu merangkum pendapat yang lain, ya tak? Al-latifatu tsalitsah. Latifah yang ketiga. Qauluhu ta'ala wa antumul a'laun. Kalian lebih unggul, lebih mulia, menang. Lah kok dijak betung kalah, jogelem. Istiqmalul uluwi fi rifatil manzilati majazun masyhur. Menggunakan kalimat ulu di atas dengan maksud posisinya lebih tinggi, itu namanya majaz. Maksudnya antum a'azzu, kamu lebih mulia minhum daripada orang kafir. Li'annakum mu'minun, karena kalian adalah orang-orang yang beriman. Wal hujjatu lakum, hujjah pun ada di pihakmu. Wa in ghalabukum fi ba'dil awqat, meskipun orang kafir mengalahkan kamu di beberapa waktu. Wa dzalika ka qaulihi ta'ala. Yang demikian ini mirip firman Allah, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Adalah hanya milik Allah al-izzatu kemenangan, juga milik Rasul dan milik orang-orang mukmin. Wa qila wa antumul a'laun, maknanya antum a'lamu billahi minhum. Kamu lebih unggul, lebih mulia. Maksudnya kamu lebih tahu tentang Allah daripada orang-orang kafir. Wa qala al-Jassas, maksudnya wa antum a'lamu billahi minhum. Wa qala al-Jassas wa antum awla billahi minhum. Kamu lebih utama bagi Allah minhum daripada orang-orang kafir. Ojo minder, ojo down. Ojo rumangsa kalah. Al-latifatur rabi'ah. La hikmah yang keempat. Qala Dawud sab al-Fakhrur Razi. Qauluhu ta'ala wa la yatirakum a'malakum. Allah enggak akan mengurangi amalmu. Udahlah, akan diberi pahala sepenuhnya utuh, enggak akan dikurangi. Wa'dun ini merupakan janji. Li'anna Allah ta'ala lamma qala wallahu ma'akum, karena ketika Allah dawuh wallahu ma'akum, Allah bersamamu, kana fihi adalah fi mengandung, terkandung dalam kalimat ini anna nasra billahi, kemenangan itu karena pertolongan Allah, la bikum bukan karena hebatmu. Faka'annal qail yaqul, seakan orang berucap lam yasdur minni amal, kalau semuanya itu karena Allah, berarti usaha kami enggak ada nilainya dong. Lam yasdur, tidak keluar minni dari aku, amalun, amal perbuatan, lahu iktibar yang patut diperhitungkan. Fala astahiqu ta'ziman, hingga aku tidak berhak mendapat apresiasi. Faqala, Allah menjawab, huwa yang surukum, memang Allah yang menolong kamu, memenangkan kamu, tapi Allah ya tetap tidak akan mengurangi pahalamu. Semua amal dengan kekuatan Allah, Mas. Tapi karena zahirnya kamu juga beramal, jok khawatir ganjaramu enggak dikurangi. Jangan dikira kalau kita yakin semua amal karena kekuatan Allah, lalu amal gak ono ganjaran orang. Ganjaranmu tetap enggak dikurangi, gitu loh maksudnya. Makanya ada kalimat walayyatirakum. Jok khawatir Allah tidak mengurangi pahala amalmu. Meskipun Allah menyatakan menang kalah, itu yang menentukan bukan kekuatanmu, tapi Gusti Allah. Usahamu tetap diapresiasi. Huwa yang surkum, Allah yang menolong kamu. Wa ma'adzalika, toh meskipun begitu, la yang kusu, Allah tidak mengurangi min amalikum, amalmu syai'an sedikit pun.
Wa yuj'alu dan dijadikan ka'anna nusrata ju'ilat bikum wa minkum. Seakan-akan kemenangan itu dijadikan karena kekuatanmu dan dari kamu juga secara zahir, meskipun hakikatnya dari Gusti Allah, tapi secara zahir karena usahamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatnya kemenangan dari Allah, tapi secara zahir kemenangan itu ya karena kamu juga dari usahamu. Faka'annakum mustaqilluna fi dzalik. Seakan-akan kamu orang-orang yang mustaqil, berdiri sendiri dalam mendapat kemenangan itu. Wa yu'tikum, dan Allah memberikan kepadamu ajral mustabid, pahala orang yang benar-benar berusaha oleh dan karena dirinya sendiri. Namanya mustabid. Penguasa kalau sembarang-barang oleh dirinya, berbahasa Arab namanya penguasa yang mustabid, otoriter, sembarang-barang awai. Al-Latifatul Khamisah. Hikmah yang kelima. Fil ayatil karimati ta'watun ilal izzah. Di dalam ayat ini ada ajakan untuk menang, wal karamati menjadi mulia, wa tajhi'un dan dorongan motivasi lil mukminin untuk orang-orang mukmin, lil jihad motivasi untuk berjihad, wan nidhal dan berjuang. Bahasa Arabnya nidhal, berjuang itu nidhal. Ya. Nah, dulu Mbak Dila itu lahirnya pas Irak diserang Amerika. Sekitar tahun-tahun itu. Lalu saya beri nama semoga ini menjadi tanda kemenangan bagi para pejuang. Nidhal isim fa'ilnya nadil atau munadil. Kalau muannas nadilah. Itu yang menginspirasi saya, terus tak beri nama Izzatun Nadilah. Itu awalnya begitu. Nidhal nabi. Dot tutup dal. Barang kena ilat Jawa malah izana dela. Padahal aslinya Izzatun Nadilah. Limujabati a'daihim, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Tunawahnin tanpa lemah, ya, au khaurin ya sama, tanpa lemah, tanpa mundur, tanpa takut. Li'anal mu'min la yardha bi hayatil dhilli, karena kalau orang itu benar-benar mukmin, enggak rela dia hidup terhina. Wal hawani terhidup sama, hidup terhina, kalah dan enak tenan ing ati, ratrimo, jangankan mukmin, bal-balan diturang itu kalah hati lewore. Ini orang itu begitu itu. Ya. Bolo-bolo Gaza dibombardir hati lewore, Mas. Wong mukmin iki ngono kuwi. Ratri molek kalah. Jadi ini enggak ono semangat menang ya berarti iman memble. Iman enggak punya semangat. Waqad ahsana man qala, benar-benar telah berbaik orang yang mengatakan ish azizan aumut wa anta karim baina ta'nil qana wa khafqil bunud. Hiduplah anda azizan, menang, mulia. Kalau enggak bisa hidup mulia, ya aumun, atau matilah kau, wa anta karim, sedangkan kamu mulia. Baina ta'nil qana, di antara tusukan anak-anak panah, enggak apa-apa, mati mulia, syahid. Wa khafil bunud, dan kalau sekarang ya karena tembakan, karena senjata, luka karena senjata. Al-ahkam asyara'iyah, al-hukmul awal, idza syara'a bin nafilah thumma abtalaha falyajib alaihi qada'uha. Jika orang sudah masuk melakukan sholat sunat, lalu dia membatalkan sholat sunat itu, apakah wajib baginya mengqadainya? Dalam menunjukkan qauluhu ta'ala, firman Allah, wala tubtilu a'malakum,
jangan kalian membatalkan amalmu. Ayat ini menunjukkan ala anna kullaman takhala fi qurbatin, setiap orang yang sudah masuk dalam ibadah, salat wis takbir Allahu Akbar, umroh ya wis mikot, wis niat nawaitul ihram ta fardhulillahi taala. Dadak ning dalan rasido ora oleh, tetap harus lanjut. Salat Allahu Akbar. Waladhdallin rasido tak batane ora oleh. Harus tetap lanjut. Nah diuper ya melayu batal ora karena khauf, karena kedaruratan. Nanti kalau sudah sampai tempat aman, posisi madhep kiblat lagi lanjut. Salatnya dilanjutkan, ojo dibatalne. Salat angen-angen dibatalne malah batal. Zaman ada berita naik sepur katanya mandek di stasiun ini 10 menit cukuplah wudu sholat. Dadak pas sholat atimu niat ini, golek sepure budal tak batani. Yang ini ku batal mas. Orang oleh niat gantung. Kudu mantep budal enggak budal sholat lanjut sampai selesai. Saya pernah mengalami begitu. Pas masih kuliah di Jakarta, di Salemba, berangkat, nyampe Cirebon subuh, saya mudun sholat dengan teman saya. Perkiraan memang cukup, wudhu 1 menit, 2 menit cukup. Nah 5 menit kan berarti 3 menit. Sholat subuh 2 rakaat, terus sing sunate rasa dilakoni, rasa surat, rasa kunut, usus. Ternyata keburu wis budal. Ora oleh tak batalne. Golek sepure budal salate tak batalne ya batal. Niat tok ngene lho wis batal. Kudu tetep mantep. Budal enggak budal salate tetep lanjut. Akhirnya temenan. Mari salat sepure wis ilang. Untung sik nggawa tiket yang dari Malang. Kan dulu ono sepur Jayabaya kalau nggak salah dari Surabaya. Terus saya naik menemui kondektor apa ini. Pak kami tadi dari Malang sholat subuh, terus telat. Saya nunut ini kalau ini kartu saya dari Malang. Kalau suruh bayar kami bayar. Kalau enggak ya terima kasih. Ya terus sudah enggak usah. Nyampe pasar Senen, nyari koper sing kereta dari Malang, wis gak ono, ya wis takdir. Bagi saya mending kelangan koper timbang kelangan sholat subuh rapopong koper. Terus langsung ke kontrakan sekitar jam 2 lah. Ono konco sekampus dari Tulungagung. Deng, assalamualaikum, salam. Niki nopo tas jenengan nggih, koper lho. Kok sampean sing nggawa? Lah nggih niku kula mudhun kok ono koper ke koper Ustaz Marzuki. Tak delok wong kok gak ono, akhire tak go. Lho Mas. Pangeran welas nguber subuh tas balik Mas. Yang nguber akhirat aja wedi kelangan dunya. Nguber solihah, aja wedi kelangan ayu. Sing mau uber solihai. Wong solihai najan rapate ayu suwe-suwe ketara ayu. Wong ayu iku siji sehat. Terus enggak tahu loro ati. Enggak tahu cemberut, atine ridho legowo. Terpancar di wajah ceria, banyak senyum, omongan ngelegakne. Ya. Itu benar-benar terasa benar-benar cantik Mas. Daripada wayu tapi somse. Nah, medok sama oleh bojo wayu sugih maratuwamu sugih. Ora oleh mangan bareng kucing ae ngono. Ya ra sida nikmat. Ya ra sida ketara ayu nyawang bojo tangkeme ya. Uberen solihae. Engko ayune melok. Saman nguber ayune
ra ketemu solihai, ayune pun hilang. Bahkan lebih sakit lagi, kepada orang lain dia melemparkan senyum, dan kepada kamu suaminya enggak pernah tersenyum. Laworo mas muda laworo. Neng HP ketemu yang sama enggak tahu yang kendaraannya yang laworo hati. Ya, kejar akhiratnya, dunyone kacau. Ngerti berarti mana? Dikandani mbak-mbak yang ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menunjukkan qaulu firman Allah, wala tubtilu a'malakum ala anna kullu man dakhala fi qurbah, bahwa setiap orang yang sudah masuk dalam suatu ibadah lam yajuz, maka tidak boleh lahu baginya al khuruju keluar, membatalkan minha dari ibadah itu qabla itmamiha, sebelum menyempurnakannya, sebelum menyelesaikannya. Waqtalafal ulama fi hadzal hukmi ala madhhabain. Tentang hukum ini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Fa dhahaba Syafi'i wa Ahmad ila anna lil mar'i an yatrukan nafilah idza syara'a fiha. Bahwa seseorang boleh meninggalkan amal sunnahnya ketika sudah masuk di dalam amal sunnah. Wala syai'a alaihi, dan enggak ada resiko apapun, enggak ada konsekuensi apapun atasnya. Ma adal hajjah, selain haji. Kalau haji umroh, fa yajibu alaihi al-itmam, maka wajiblah dia menyempurnakannya, enggak boleh dibatalkan di tengah jalan. Wa amma fi sholati wa shaum, adapun tentang salat sunat, puasa, fa yustahabu lahul itmam, disunahkanlah baginya al-itmam, menyelesaikan. Wajib tidak wajib menyelesaikan. Aman ngene. Isu-isu takon bojomu, "Dik, ana sarapan ora?" "Ngapunten Mas, mboten enten." "Ya wis aku lek ngono tak poso." Oleh. Poso sunat niate jam 7, gara-gara gak ono sarapan. Ono sarapan Dik, mboten, ya wis aku tak poso. Jam 10 dadak masakane mateng Mas, dadak gule, sate. Terus akhir aku wis ra sida poso, ya oleh. Poso sunat iki ngono kuwi. Ya. Nek salat sunat, asal sholat sunat mutlak boleh dibatalkan. Tapi bila sholat sunat yang duduk mutlak qobliyah, ba'diyah, ya lanjut. Ya, nggak boleh dibatalkan di tengah jalan. Atau nggak usah dibatalkan begini, kalau sholat sunat mutlak itu dibuat 1 rakaat boleh. Sholat sunat mutlak itu. Witir 1 rakaat boleh. Sholat sunat mutlak 1 rakaat juga boleh, katanya kitab Fathul Mu'in. Jadi lek zaman arep salat 2 rakaat Allahu Akbar wis kadung takbir. Dadak diceluk ndang rene. Wah, iki piye? Atimu langsung tak rubah dadi salat sunat mutlak. Lek wis mau ganti salat sunat mutlak ning ati, maka boleh kamu lakukan hanya 1 rakaat. Wis 1 rakaat ra usah surat walau atahiyat. Sak menit mari. Meniku carane kalau ingin al-khuruj minas salat. Jadi karena ada hal emergensi, sampean titut harus segera meninggalkan salat. Gek kadung mulai salat sunatnya. Wadahaba berpendapat Abu Hanifah wa Malik ila annahu, bahwasanya orang yang kadung masuk salat laisa, tidak ada lahu baginya, dalika tidak boleh membatalkannya. Fa idza atalahu, jika dia membatalkannya, wajib alih atasnya al-qadha, mengqadha. Al-Fatihah.